Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam syafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam. Kita sehat walafiat, bil khusus dalam rangka karena dengan nikmat dan karunia itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT sebagai tugas utama kita. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari ayat-ayat jawahir dalam kitab Jawahirul Quran, tentang ayat-ayat jawahir yang terakhir masih sampai pada ayat 36 ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Di situ di ayat itu menceritakan tentang rijal, ya, orang-orang yang mendapat nur tadi di dalam rumah-rumah Allah adalah rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli dari zikrullah dan iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka sibuk dengan zikrullah, iqamus shalah, ita'uz zakah, supaya liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Ya, mereka takut akan hari di mana di situ terbelalak mata, terbolak-balik mata dan pandangan. Kemudian kita sudah masuk ke rangkaian ayat berikutnya ya. Yang mana? Sekarang ayat 41 ya, alam taro ya. Ya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Adapun dalam rangkaian berikutnya pada ayat 41 surah An-Nur, Allah SWT mengabarkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih dengan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, berupa malaikat, manusia, jin, hayawan sampai benda-benda mati pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan nama Allah. Wa tayru, juga burung, wa tayru safatin, yang dalam keadaan bersaf-saf, qaibasitatin ajnihatahunna, burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Sofatin maknanya basitatin ajniyatuhunna. Wakila ada yang mengatakan bahwa dikhususkan burung itu dengan zikir. Nah, dikhususkan burung itu disebut di ayat ini karena memang burung itu antara bainas sama wal ard. Jadi maka disebutlah wat tayru. Karena sebutkan situ yang bertasbih itu yang di langit dan di bumi. Ya. Dan juga burung yang antara langit dan bumi. Jadi setelah Allah menyebutkan yang ini bertasbih kepada dia, yusabbihu lahu man fis samawati wa fil ardi wat thair. Thair yang ada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Sehingga disebutkan untuk burung di situ disebutkan secara khusus karena dia
berada antara langit dan bumi. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya itu Allah sudah mengerti akan tasbih mereka. Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan bertasbihnya. Masing-masing dari mereka sudah mengerti cara sholat dan bertasbihnya. Sholat itu untuk Bani Adam, tasbih itu untuk seluruh makhluk. Dan lagi ulama tafsir mengatakan bahwa mengepakkan sayap itu sholatnya burung, sedangkan suaranya itu tasbihnya. Bahkan di ayat yang lain pun Allah menegaskan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu, bertasbih kepada dia bahkan langit yang 7 dan bumi itu pun semua bertasbih kepada dia. Wa man fihinna, dan siapa-siapa yang ada pada 7 lapis langit dan bumi semua pun bertasbih kepada dia. Surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada satupun kecuali bertasbih dengan memuji dia. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Itu ditegaskan lagi di Al-Isra ayat 44. Semua bertasbih, langit, bahkan langitnya sendiri, buminya sendiri, dan semua yang ada di langit di bumi semua bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada satupun kecuali bertasbih dengan memuji dia. Akan tapi kita tidak mengerti tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Kemudian tusabbihu lahu samawati sab'u wa tayru safatin, sedangkan burung itu semua dalam keadaan terbangnya dia. Hakikatnya burung itu bertasbih kepada Allah dengan cara dia mengepakkan daripada sayapnya. Karena setiap makhluk itu sudah mengerti akan sholat dan tasbihnya. Dan kemudian Allah tutup dengan perkataan wallahu alimum bima yaf'alun. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka semua lakukan. Dan mereka semua kullun qad alima sholat tasbih, semua sudah ngerti cara bersolat dan tasbihnya. Manusia itu sholat untuk manusia, tasbih untuk semua hewan, semua makhluk selain manusia. Salah satu bentuk tasbihnya adalah semua mengikuti sunnatullah, hukumnya Allah. Ya bukan hukum alam ya, hukumnya Allah, sunnatullah. Yang semenjak kapan alam itu membuat hukum ini? Kan itu sebenarnya pendangkalan kalau disebut hukum alam itu. Dan yang buat hukum, kalau bahasa Qur'annya bukan hukum alam, sunnatullah, itu bahasa Qur'an. Harusnya sains Islam itu yang menggunakan sunnatullah, bukan hukum alam. Hukum alam kan berarti seolah-olah alam itu yang membuat hukum. Ya memang bisa ditafsirkan juga hukum yang berlaku di alam, boleh lah. Tapi Allahnya kemana kan tidak ada. Sedangkan bahasa Quran itu sunnatullah. Kan gitu. Bukan sunnatul alam. Sunnatullah bahasa Quran itu. Kemudian walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Semua itu menunjukkan bahwa lillahi hanya milik Allah. Mulkus samawati, kekuasaan langit dan bumi, wal ardi wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ini dari bukti itu tadi bahwa semua bertasbih kepada Allah, tunduk, maksudnya tunduk kepada sunnatullah, maka itu menunjukkan bahwa dialah yang menguasai semua langit dan bumi, dialah yang menguasai semuanya. La mu'aqqiba li hukmi, tidak dapat menganulir hukumnya Allah. Dialah sesembahan yang disembah. Karena dia menguasai Rabb, maka dialah ilah. Karena dia satu-satunya Rabb,
yang menguasai mencipta dan semuanya, maka dialah ilah yang patut disembah. Karena namanya sembah itu harusnya ya segala-galanya itu yang kita sembah. Karena maksud sesembah itu kan tunduknya kita patuh secara totalitas, itu penyembahan. Maka tidak mungkin kita patuh secara totalitas kecuali kepada zat yang menguasai segala-galanya. Maka karena dia Rabbul Alamin, maka juga tidak ada ilah kecuali dia, karena dia menguasai semua. Sehingga uluhiyah atau ibadah itu hanya pantas kepada dia. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali, yakni pada hari kiamat yang baru. Hari kiamat itulah Allah menampakkan hukumnya dengan apa yang dia kehendaki. Makanya dia sebut Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Bukan berarti dia hanya raja dari pembalasan, dia raja semuanya, tahu. Namun kekuasaan Allah baru bisa dilihat itu ketika hari pembalasan itu baru jelas. Baru jelas kekuasaan Allah SWT di hari pembalasan itu. Di hari pembalasan itu baru jelas kekuasaan Allah SWT. Maka dia disebut Maliki Yaumiddin. Alam tara anallah yusji sahaban. Lalu kita beralih ke ayat berikutnya. Bahwasanya di sini Allah menyebut salah satu bentuk bukti kekuasaannya, bahwa dia yang menggiring awan itu. Dari awal terbentuknya awan hujan. Dan saya sekedar mengingatkan saja, sudah saya ulang beberapa kali, bahwa Allah itu ketika membuka fenomena alam itu di Quran, itu bukan murni sains, bukan murni itu sekedar pengetahuan, tapi itu bukti dari kekuasaan dia. Coba alam taro itu kan, nanti kan ujungnya itu ya, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ujungnya kan itu. Dan antum kalau semua antum perhatikan paparan tentang gejala alam, gejala sosial, gejala kesejarahan, semua itu di Quran Allah tutup dengan pengembalian kepada dia, kepada kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya, atau tanda bagi ulul absar, tanda akan kekuasaan bagi orang yang betul-betul melihat. Jadi bukan science for science, bukan ilmu karena ansik, hanya ilmu saja, ilmu untuk ilmu. Makanya dalam sains barat yang notabene non muslim ya, kalau kita tidak menyebut dia kafir secara vulgar ya, muslim itu mesti nggak ada nilai itu. Sains ya sains, tidak ada urusannya sama ya. Tapi Quran beda, harusnya sains di sekolah Islam itu pemaparannya itu untuk itu. Bukan murni sekedar pengetahuan belaka, oh ini begini, ini begini. Dan di sains itu lucunya tidak diberitahu siapa yang ada di balik itu. Hanya seolah-olah secara biologis, fisika, itu alam itu atau segala sesuatu yang dipaparkan di situ berlaku menurut hukum yang sudah memang seolah dibuat lumrah oleh para ilmuwan, sudah begitu. Memang pancen lumrah ngono. Lumrahnya begitu. Tanpa dia menyinggung siapa yang berada di balik itu. Kan gitu. Contoh dalam pembelajaran sistem rangka, sistem pencernaan. Ya sudah. Ya kan? Dari mulut ada ada macam-macam kelenjar, macam-macam itu. Ada enzim dan sebagainya membantu sampai kepada kerongkongan, ada gerak peristaltik sampai masuk ke lambung dan seterusnya. Ada macam-macam enzim juga yang membantu pencernaan. Seolah sudah berhenti sampai di situ, ya. Seolah sistem itu berjalan dengan sendirinya. Yang melakukan apa ya, topo selesai. Ya, siapa yang berada di balik itu? Kok bisa topo itu sendiri memerintah kan gitu? Kalau sudah sampai sini harus keluar enzim ini dengan kadar sekian dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya kan ada yang mengatur.
Kok kita tidak merasa, otak kita sendiri tidak merasa mengatur itu kok. Kita kan tidak sadar itu gerakan. Masa iya tubuh itu tiba-tiba sadar sendiri gitu. Manusia mengatur obat, mengatur dan sebagainya dengan teknologi harusnya dia sadar. Tapi kan tidak. Kalau itu berjalan ya sudah begitu memang wajarnya. Sehingga nggak sampai kebalik itu. Ya cuma dianggap itu sebagai satu. Akibatnya kalau sains dipelajari seperti itu, akibatnya cuma sekedar itu. Artinya si murid ya belajar ya soalnya itu sistem. Di luar sistem itu dia tidak tahu. Pokoknya itu sistemnya sudah bergerak. Kembali ke hukum alam. Sejak kapan alam membuat hukum kan gitu. Nah ini sekedar ya. Coba perhatikan semua ayat Quran. Kalau pemaparan sains itu mesti didahului tentang ayat-ayat Allah, juga diakhiri kepada Allah. Dari Allah betul. Tidak ada tiba-tiba Quran membeberkan sains hanya untuk sekedar pengetahuan. Tidak ada. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah lah, mana tadi? Belum. Tidakkah kamu alam taro? Tidakkah kamu memperhatikan anallah yusji sahaban? Bahwasanya Allah SWT itu menjadikan awan itu bergerak perlahan. Yusji atau menggiring sahaban awan ya. Yusji ini membuat awan itu bergerak perlahan. Kemudian yusji sahaban thumma yu'allifu bainahum. Kemudian Allah mengumpulkan antara awan itu, antara awan satu dengan awan yang lain. Thumma yaj'alu rukaman. Kemudian Allah menjadikan awan itu rukam, satu tumpuan. Proses terbentuknya awan cumulonimbus, awan hujan. Iya. Allah jadikan awan itu rukam. Rukam itu ya bertumpuk-tumpuk. Rukaman. Fatarul wadqa yakhruju min khilalih, sehingga kau melihat al-wadq. Ini butiran hujan itu keluar dari khilal. Hujan itu keluar dari celah-celah awan itu. Wadqa itu hujan, wadq. Ada banyak hujan itu, ada wadq, ada roshash, ada tol, ada wabil. Tol itu rintik-rintiknya. Yakhruju min khilali. Wa yanzulu samai min jibalin fiha min baradin, dan Allah menurunkan dari langit. Dia juga menurunkan daripada langit itu min jibalin, dari gunung, yakni gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung. Awan cumulonimbus itu. Awan biasa itu yang kosong itu namanya awan stratus. Awan stratus. Ada awan cumulus agak besar kumpul. Kalau awan hujan itu sebagai cumulonimbus. Itu awan hujan mengandung. Jadi dikatakan bahwa Allah menurunkan dari sama, dari langit min jibal, dari gunung. Maksudnya itu awan yang seperti gunung besarnya. Karena cumulonimbus itu besar sekali. Menurut penelitian memang begitu. Maka tidak salah kalau Allah mengibaratkan sih seperti gunung. Ya padahal Rasulullah SAW sudah pernah naik awan. Artinya dari mana tahu Rasul itu tentang masalah terbentuknya awan ini? Harusnya kan berpikir. Kekuatan apa yang beri informasi pada tahun itu? 1400 tahun yang lalu tentang masalah awan ini. Mimbarodin, daripada es, butiran es. Atau salju. Fayusibu bima yasha'. Lalu ditimpakannya butiran es itu pada siapa yang dia kehendaki.
Diturunkan es itu pada siapa yang dia kehendaki. Wa yasrifuhu amma yasha, dan dia palingkan es itu dari siapa yang dia kehendaki, dia hindarkan dari siapa yang dia kehendaki. Ya kadu sana barqihi yudhibu bil absar. Dia palingkan dia itu Allah. Ya Allah. Yusibu bihi ma yasha, Allah menimpakan bihi dengan awan itu siapa yang dia kehendaki, atau dengan barat tadi, dengan barat itu siapa yang dia kehendaki, dan Allah yasrifuhu, Allah memalingkan barat itu tadi, salju itu dari siapa yang dia kehendaki, karena tidak semua turun salju. Ya kadang juga ada anomali cuaca. Anomali itu berarti ya, semacam penyimpangan. Kalau memang alam itu, ya kalau memang alam itu bisa sendiri, harusnya kan tertib, teratur. Buktinya terkadang keluar dari kebiasaannya. Ini berarti kan ada yang mengatur itu semua. Musim itu kadang menurut perkiraan harusnya musim hujan, tapi atau pergi sebaliknya. Itu anomali yang tidak normal berarti. Anomali cuaca. Maka di situ berarti ada yang mengatur. Karena sesuai sini Allah memalingkan es itu dari siapa yang dikehendaki, Allah menimpakan pada siapa yang dia kehendaki. Ya kadu sana barqi yadhhabu bil absar. Hampir-hampir. Sana barqihi, kilauan kilatnya itu. Kilatnya Allah Ta'ala. Yadhhabu bil absar. Menghilangkan daripada pandangan mata. Karena saking terangnya. Menghilangkan, melenyapkan bil absar pandangan. Ini ke sana begitu. Ya. Jika sana begitu. Hampir-hampir kilauan petirnya, kilatnya. Kilatnya Allah Ta'ala itu yadhabu. Melenyapkan apa sana begitu bil absar terhadap pandangan mata. Penglihatan sama itu, penglihatan. Apa itu? Absar dimana penglihatan? Ya, penglihatan. Maka kita lihat bagaimana ayat itu, di situ Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan awan tadi itu. Di mana Allah yang memunculkan awan itu dengan proses yu'allif, menyusun awan itu satu misalnya asalnya. Dan memang begitu proses penyusunnya sesuai dengan apa yang Allah sebut di sini. Cumulonimbus itu tidak tiba-tiba jadi besar, tapi ada beberapa awan kemudian Allah gabung daripada awan itu tadi sehingga menjadi besar. Yu'allif bainahu, dijadikan tumpukan rukaman. Kemudian yuqallibullahu al-laila wan nahar. Dialah Allah yang membolak-balikkan al-laila wan nahar, malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam hal itu, ini tentang apa yang sudah disebut tadi, ada ibrah, baik itu pembolak-balikan siang dan malam maupun pembentukan awan tadi, itu terdapat ibratan liulil absar. Ibrah, pelajaran bagi orang yang ulul absar, dalalah, petunjuk bagi orang yang memiliki absar, memiliki penglihatan dalam arti basair di sini, memiliki akal dan pikiran dan hati yang jernih untuk melihat kudratullah. Kalau bagi orang yang tidak memiliki ulul absar, ya dianggap biasa saja. Kalau tidak beriman, tipis imannya, menganggap sudah biasa hujan ya suwayahe, yo kemarau ya suwayahe. Gitu. Soalnya nggak ada sesuatu gitu. Kata, ya memang kita sudah melihat itu dari kecil. Orang kan baru timbul dahsyat itu ketika melihat sesuatu yang aneh. Nah, masa kita sudah melihat itu semua sejak kecil dianggap biasa. Sama kayak gini loh, katanya Imam Ghazali di Ihya. Kamu lihat lukisan patung yang bagus, lukisan bagus, kamu berdecak kagum.
Tapi kamu tidak kagum melihat ini. Melihat kau punya sistem. Padahal ini jauh lebih menakjubkan dari sekedar itu. Kenapa? Kata Imam Ghazali, karena kamu sudah melihat sejak kecil. Lah ini baru melihat lukisan sebagus itu, baru itu umpama. Maka yang itu yang dianggapnya subhanallah. Tapi tidak subhanallah, subhanallah melihat ini. Melihat patung subhanallah. Melihat ada subhanallah. Dari yang dihadapi sehari-hari, tangan, jari, sistem semua yang ada. Tidak ada subhanallah. Karena aneh. Itu kata Imam Ghazali, penyakitnya itu poinnya di situ. Karena kita sudah melihat itu setiap hari, kita merasakan. Dan itu. Seorang menganggap itu biasa. Yukalliqullahu lana wallahu khalaqa kulla dabatin mimma. Jadi ikhtilaf, perbedaan siang dan malam, pergantian siang dan malam. Allah datangkan malam, ya, dipergikan siang. Makanya di situ di segala gerak-gerik kita, supaya kita ingat sama Allah. Itu Rasul SAW kan mengajarkan kita doa. Khusus adzan maghrib sama adzan subuh itu ada tambahan doa. Allahumma adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli selain rabbahadzid da'wati tamam. Ya Allah, ini adalah waktu datangnya malammu dan waktu perginya siangmu. Dan ini adalah suara du'atika, panggilanmu, seruanmu, maka ampunilah aku. Waktu subuh sama, cuma dibalik. Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Ya Allah, ini waktu datangnya siangmu kalau subuh. Dan waktu perginya malammu. Dan ini suara panggilanmu, ini adzan subuh. Faghfirli maka ampunilah aku. Di setiap gerak-gerik kita Rasul SAW ajarkan doa. Supaya kita terus ingat. Karena kalau kita ngadakan sendirian itu tidak subhanallah subhanallah karena yang kebiasa. Yang kebiasa siang malu wayahe bengi wis wayahe saiki. Sudah wayahe surup memang panjang waktunya kan gitu. Terbit ya sudah memang terbit begitu kan. Hanya diajarkan dikit itu supaya sebetulnya supaya ingat tujuannya. Allah khalaqa kulla, jadi pergantian siang malam. Bahkan dikatakan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, yu'dzini ibnu Adam. Ibnu Adam itu terkadang menyakiti saya. Ya, mai doaku dari Allah Ta'ala. Ngilokno saya. Ya subud dahro, dia mencaci masa waktu. Wa ana dahru, akulah ad-dahr. Tuqallibul laila wan nahar. Biadil amr. Saya ada itu gimana? Iya, karena Allah yang menguasai waktu. Kalau dia mencaci waktu berarti mencaci saya yang mempunyai waktu. Karena saya ngatur, kata Allah. Wa ana dahru. Iya. Atau masa selamanya ya Allah ya memiliki waktu sehingga dia tidak terbatas dengan waktu. Biadil amr, di tanganku lah segala perkara. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Inna fi dzalika ibratal absar. Makanya kan waqtilafil laili wan nahari la ayatil. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Sebenarnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu terdapat ayat bagi orang-orang yang ulul albab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat li ulil albab, terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab, yang melihat segala sesuatu daripada lub, itu melihat inti dari segala sesuatu sehingga dia tidak tertipu dengan casing. Dia mengerti hakikat segala sesuatu. Orang yang ulul albab itu yang bisa mencerna tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Banyak kalau kita perhatikan pergantian siang malam, ya kita renungkan saja. Itu bagaimana Allah mengganti siang dengan perlahan mengganti malam, tidak sekaligus kemudian menjadi gelap. Kita pernah ya merenungkan begitu tentang pergantian siang dan malam itu bagaimana. Kalau kita lampu ini dimatikan ya, atau petang tiba-tiba nyala, itu kan mata kita ini, ya kan, ya
ada pupil. Ya. Pupil itu yang tiba-tiba kalau kontraksi kan ya. Pupil itu lubang yang mengatur banyak sedikitnya masuknya cahaya ke retina, ke dalam mata. Kalau terlalu banyak itu bisa buta mata kita. Makanya Allah atur sedemikian rupa itu mata ini otomatis. Pupil itu pintunya cahayanya ke mata itu pupil di hitamnya tengah hitam mata itu. Yaitu Allah atur sedemikian rupa. Dan itu otomatis ketika ruang banyak cahaya ini pupil itu mengecil supaya sedikit cahaya yang masuk dia terlalu. Karena retina itu peka cahaya, kalau terlalu banyak itu bisa buta. Ketika ruang sedikit cahaya, maka pupil itu membesar supaya kita tetap bisa melihat. Waktu sedikit cahaya kita bisa melihat, sehingga membesar supaya cahaya bisa masuk kan. Dengan pantulan cahaya itu kan kita bisa melihat itu dengan ada pantulan. Supaya cahaya bisa masuk, maka pupil membesar ketika ruangan itu gelap. Nah itulah kemudian ketika kita tiba-tiba ada mati lampu, terus tiba-tiba malam yang peteng betul gelap sama sekali, tiba-tiba nyala, itu kan seolah apa ya, kaget ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau matahari itu seperti itu, langsung terang, langsung rusak mata kita. Ya Allah buat perlahan. Ya. Itu kan jarang kita apa namanya, kita merenung. Ya, karena ya sementara sudah kita anggap biasa. Ya sudah siang begitu ya man. Jadi katakan inna fi ikhtilafil laili, dan mungkin masih banyak lagi tanda dalam pergantian siang dan malam itu. La ayatin, terdapat banyak tanda. Li ulil albab. Surah Al-Imran 190. Kemudian Allah juga nyatakan dalam ayat setelahnya. Itu pada ayat 45 dari 44. Allah khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah telah mencipta semua yang melata ini, jenis hewan melata, semua jenis yang melata ini dari air. Daripada air. Nutfah dan sebagainya. Ya nutfah. Allah jadikan semuanya dari air. Allah sebut tentang kudratnya, tentang kekuasaannya yang sempurna. Khalaqa kulla dabbatin, dialah pencipta segala sesuatu ya, daripada air aimin nutfah. Ini daripada nutfah. Maksudnya segala sesuatu makhluk hidup yang disaksikan di dunia. Dabbah. Dabbah itu semua yang melata di muka bumi, dari manusia. Dabbah itu bukan hanya hayawan ya, dabbah itu semua yang melata. Masuk manusia dan binatang yang berkaki 4 dan sebagainya. Hah? Ya nutfah, aimin nutfah. Itu ya bisa dikatakan penyangga itu dari air seperti yang dikatakan di surah Al-Anbiya. Kemudian faminhum mayamshi ala batnih. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Jadi asal segala makhluk itu dari air. Jadi kemudian Allah ciptakan ma, kemudian ja'ala ba'dahu rihan. Kemudian dari air itu Allah jadikan sebagian itu angin, makarih. Allah ciptakan malaikat, sebagian itu dari air itu ada tanah. Sebagian menafsirkan begitu, ada api, maka ciptakan daripada jin. Ada tanah, Allah ciptakan di situ Adam. Maka asal dari segala sesuatu itu dari air. Sebagian menafsirkan begitu, tapi yang banyak menafsirkan ma'in ay min nutfatin. Dan dimaksud dabbah itu berarti segala yang kita saksikan itu daripada manusia, hewan-hewan kita saksikan. Berarti keluar dari situ malaikat, jin, karena ada penciptaannya sendiri.
Maka di antara mereka, di antara dabba itu ada yang yamshi ala batni. Ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular, cacing, dan sebagainya yang berjalan di atas perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Di antara mereka ada yang berjalan di atas dua kaki, manusia, burung, dan sebagainya. Wa minhum may yamshi ala arba. Di antara mereka ada yang berjalan di atas 4 kaki seperti apa? Bahimah, hewan ternak, hewan buas, macan, sebagainya, hewan ternak, sapi, kambing, unta. Ya. Kemudian maka lebih dari 4 tidak disebut karena memang sudah kebanyakan itu ya sudah sama dengan yang 4 itu. Walaupun lebih dari 4 fungsi kakinya ya sama dengan 4 itu. Dan kebanyakan yang banyak itu yang banyak disaksikan ya 4. Yang lebih dari itu ya sedikit paling hewan serangga itu dan sebagainya. Maka sebutkan yang penting wa minhum may yamshi ala arba. Karena itu yang bisa dilihat manusia. Oh, yang gede kadang-kadang tidak direnungkan apalagi yang kecil. Yang besar itu kadang tidak direnungkan. Maka paling banter itu Allah sebut wa minhum may yamshi ala arba. Yang setelahnya ya sudah lebih dari arba ya ada. Ya Allah ciptakan lebih dari 4. Tapi kebanyakan 4 kambing, sapi, macan, semua 4. Gajah, banyak 4. Yakhluqullahu ma yasha'. Allah mencipta apa yang dia mau. Apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah mencipta apa yang dia kehendaki. Yang banyak dari yang ciptaan itu yang kita tidak melihat, ya kan? Kita tidak melihatnya. Kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah yang di dalam laut itu banyak yang belum kita kenal, terutama di lautan-lautan yang dalam. Itu saya sering dulu itu dapat dari pernah satu orang yang kerja di lepas pantai itu ya, dia pernah nurunkan itu macam apa ya, alatnya seperti video di bawah laut itu. Dia kerja di pertambangan di laut. Dan tuh saya pernah dikirim video dia. Banyak makhluk laut yang kita belum pernah lihat. Mimma la ya'lamun, dan banyak dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Makanya kalau antum tanya ahli hewan sekalipun belum semua terkatalogkan, belum semua terketahui semuanya, dinamai sebagainya, terdeteksi, itu belum semua teridentifikasi. Spesies itu buahnya sekian banyak. Kemudian yakhluqullahu ma yasha', Allah menciptakan apa yang dia mau. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ditutup di ayat itu dengan ayat surah An-Nur ayat 64. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Itu penutup surah An-Nur. Surah An-Nur ditutup di ayat 64 sebelum ke Al-Furqan. Ketahuilah hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih. Dia telah mengetahui, Allah mengetahui keadaan kamu sekarang. Ma antum alaih, apa-apa yang kalian berada atasnya. Atas ma, Allah tahu. Wa yawma yurja'una ilaih. Dan Allah mengetahui pula hari ketika mereka nanti dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkan. Fayunabbi'uhum bima amilu. Kemudian mereka akan diberitahu tentang apa yang mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di situ ada iltifat dari balaghah.
ya'lamu ma antum alaih. Allah kan antum tuh khitab. Tiba-tiba Allah kemudian Al-Quran beralih kepada ghaib. Ya. Wa yauma yurja'una ilaih. Pada hari mana nanti mereka akan dikembalikan. Antum ini hadir. Khitab itu kan berarti orangnya ada. Antum alaih. Untuk menyadarkan bahwa ya apa yang kita berbuat sekarang itu Allah langsung menghitabi kita bahwa Allah tahu. Karena memang kebanyakan kita sekarang yang lengah itu kan kita dalam keadaan dunia ini kita banyak lengah. Sehingga dengan khitab itu kita Allah menegaskan betul-betul Allah tahu sehingga Allah menghitabi ma antum alaih apa yang kalian kerjakan sekarang Allah tahu. Sedangkan nanti itu ghaibah dengan dhamir ghaib karena nanti akan dikembalikan. Wa yauma yurja'una ilaih. Hari di mana mereka dikembalikan kepada Allah SWT. Mereka itu siapa? Ya mereka semua makhluk tadi. Cuma kan itu iltifat namanya, pergantian antara khitab ke ghaib itu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sebelumnya iyyaka na'budu kan itu ghaib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ini. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Maliki, dialah Maliki Yaumiddin, dialah Raja dari pembalasan. Baru sampai situ beralih dari ghaib ke khitab, iyyaka, kepadamu. Dari sudut pandang orang ketiga ke sudut pandang orang kedua. Dari dhamir ghaib kepada mukhatab. Menunjukkan kedekatan. Setelah memuji Allah tadi, memuji Allah baru ya, ketika sudah dekat baru kemudian beralih ke khitab iyyaka, bukan iyyahu. Padahal kan harusnya alhamdulillah bami kan dhamir ketiga, iyyahu na'budu. Tapi ketika beralih, jadi itu iltifat dalam istilah balaghah, peralihan daripada apa? Dari ghaib ke khitab. Itu khitab akan beralih ke ghaib lagi. Itu iltifat. Juga gunanya untuk menyadarkan orang yang diajak bicara tadi sehingga terjadi peralihan daripada apa? Dhamir khitab ke ghaib atau sebaliknya. Maka Allah mengerti ma antum alaih yang sekarang kalian berada padanya. Ya, tafsir mengatakan al-iman wa nifaq. Allah tahu mana yang beriman betul-betul, mana yang munafik. Yurja'una ilaih. Bisa juga mereka itu kembali ke orang-orang yang kufar. Ya. Sebab di ayat sebelumnya itu Allah mengkhitab sahabat-sahabat Rasul. Dan Allah juga menceritakan tentang orang-orang yang munafik. Bisa juga mereka itu kembali kepada orang-orang yang munafik itu ya yurja'una ilaih. Antum ini orang-orang yang berada bersama Rasulullah SAW, Allah tahu. Dan bagaimana mereka yang dikembalikan kepada ketika hari yurja'un, mereka ini orang-orang itu yang ya tasallu minkum liwada, itu di ayat sebelumnya itu kan. Ayat 63. Orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi. Yang ingin meninggalkan majlis Rasul secara sembunyi-sembunyi. Karena ayat sebelumnya itu menceritakan tentang adab di majlis Rasul itu untuk minta izin. Ketika mereka itu ingin keluar. Makanya dikatakan orang yang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya itu kalau mau keluar itu minta izin. Ya, kalau amrin jamin itu banyak di jemaah tabligh. Ya. Jemaah tabligh itu kalau kajian mereka itu kalau minta izin. Jangan diizin. Itu di ayat sebelumnya, di ayat 62, 63. Lah ada memang ketika itu kebetulan memang konteksnya orang mukmin dan orang munafik. Orang munafik ini karena tidak betah di majlis Rasul, mereka kepingin keluar. Kadang tidak minta izin, ya tasallalu minkum liwadha. Mereka itu ingin melarikan diri dari kalian, liwadhan dengan berlindung dengan temannya yang lain. Mengendap-endap untuk keluar. Makanya kemudian ditutup dengan ayat lain dalam mafisatulat. Qad ya'lamu ma antum alaih. Allah tahu apa yang kalian. Dan juga Allah tahu yauma yurja'un, pada hari mereka nanti dikembalikan kepada Allah SWT. Wa Nabi bima'amil, maka Allah akan mengabarkan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat daripada kebaikan dan keburukan.
Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la tanzilun nisa al-ghuraf la tu'alimul kitabah alimuhun al-ghazal wa suratun nur. Rasul menganjurkan agar wanita itu diajarkan al-ghazal, menenun, dan juga surat nur ini, karena di surat nur ada banyak adab-adab, terutama dari perempuan yang bergaul dan sebagainya. Di surat nur ini banyak dianjurkan untuk diajarkan terutama kepada wanita, kan sudah juga menutup aurat di ayat 30-31, menjaga pandangan, juga penting bagi perempuan, juga tentang minta izin di ketika rumah tangga dan sebagainya. Di surat An-Nur. Allahu a'lam bishawab. Di situ berakhir tentang rangkaian ayat-ayat jawahir, ayat-ayat jawahirul Quran dalam surah An-Nur. Nanti beralih ke suratul Furqan. Allahu a'lam.